Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan di mana kita bisa melihat peta kekuatan dari masing-masing negara dilihat dari market value dan histori perjalanan mereka mengikuti turnamen kalender FIFA selama 2024, dan itu bisa menjadi salah satu tolok ukur kemampuan kualitas dari negara-negara yang tergabung di grup C ini, baik Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Iya. Nah, kita menginjak pada kalender atau jadwal yang sudah rilis ya dari FIFA, di mana kita akan bisa melihat 5 pertandingan awal ya. Ada hal yang menarik sebelum kita menginjak ke jadwal tersebut. Jadi pelatih Jepang dan pelatih Australia sama-sama memberikan reaksi atau berkomentar berkaitan dengan adanya tim nasional Indonesia di grup C ini. Mereka mengatakan bahwa tim nasional Indonesia bukan tim yang terlemah di grup ini, bahkan tim nasional Indonesia dikatakan mereka adalah tim nasional yang misterius, bisa jadi sewaktu-waktu menjadi kekuatan baru karena dengan program naturalisasinya ya. Terus kemudian di samping itu mereka sangat salut, bahkan iri secara positif dengan fanatisme antusiasme dari supporter tim nasional Indonesia, baik yang menonton di dalam stadion, nobar-nobar, maupun nonton di layar kaca. Dan ini akan memberikan aura tersendiri positif yang pasti, dan bisa menjadi teror bagi para pemain Jepang dan para pemain Australia dan negara-negara lain. Jadi dengan apa yang disampaikan kedua pelatih yang difavoritkan untuk bisa lolos di round 3 ini menuju Piala Dunia, saya pikir ya mereka bahasa tidak langsungnya tim nasional Indonesia akan bisa jadi ancaman di grup C ini. Iya. Apalagi kalau saya membayangkan ya, berimajinasi kan boleh. Saya cuma membayangkan jika di lini belakang tim nasional Indonesia itu ada Jay Itzes, Miss Hilger, terus kemudian ada Rian Flamingo. Wow, itu luar biasa itu. Tapi ini kan cuma membayangkan. Ketambahan Tristan Goijer ya enggak apa-apa. Kevin Dix boleh. Iya, di lini depan ada Milen Manhoef juga oke, saya pikir ya. Tapi itu kita serahkan kepada PSSI karena bisa jadi ini bagian dari strategi Sintayong. Ada timing yang tepat untuk mereka dipublikasikan, untuk mereka menjalani proses naturalisasi sebagai bentuk surprise ya, dan agar tidak mudah dikelabuhi lawan ya, agar tidak diketahui lawan baik Australia, Jepang, dan negara-negara lain. Jadi momentum ini juga penting untuk dikelola menurut saya ya, dan selama ini memang sudah dilakukan seperti itu. Jadi bagi kita itu surprise-surprise dan penantian yang sangat genting, bahkan seringkali PSSI menampilkan itu di last minute ya, hari-hari akhir menjelang pertandingan. Kita bisa melihat kemarin Kelvin Verdong ya, tahu-tahu ikut latihan. Terus kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Jay Itzes, Ragnar, dan Tom Haye juga hari-hari akhir menjelang pertandingan baru muncul ya, dan ini menjadi surprise tersendiri tentu saja ya. Itu biarlah menjadi ranah PSSI dan Sintayong. Oke, kita kembali ke jadwal. Jadi 5 pertandingan awal kita itu home 2 kali dan away 3 kali. Secara kalender, secara jadwal tersebut saya mengatakan tim nasional Indonesia agak sedikit diuntungkan. Kenapa? Saat bermain home, kita melawan negara-negara yang berat dulu. Melawan Australia tanggal 10 September, terus kemudian melawan Jepang itu di November. Terus kemudian ketiga negara yang lain kita away. Melawan Arab Saudi di 5 September, terus kemudian melawan Cina, Bahrain, atau sebaliknya lah ya. Nah, itu kita away. Jadi kalau kita bisa mengambil poin away, melawan Arab Saudi, melawan Cina, melawan Bahrain, saya pikir ini adalah momentum yang pas ya. Terus kemudian kalau
melawan Australia dan Jepang, syukur-syukur kita juga bisa seri atau memberikan kejutan mungkin. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalaupun kalah sebenarnya nggak apa-apa, karena memang ya secara mentalitas mereka sudah jauh lebih stabil, jauh lebih mengenali level Asia daripada tim nasional Indonesia yang hari ini posisinya baru mencoba naik, baru merebut, mendaki dan sebagainya. Nah, menarik. Kalau kita bicara tentang mentalitas, kan kadang-kadang ada banyak pengamat yang mengatakan mental timnas sering bobrok, sering bikin blunder dan sebagainya, sering susah bangkit. Ya, kalau saya katakan gini, bicara mentalitas itu kita tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi di lapangan saat itu, tapi kita bisa melihat ada 3 faktor penting untuk kita mengatakan mentalitas seseorang atau tim tersebut. Yang pertama jelas kualitas, ya. Kualitas harus punya agar mempunyai mental yang bagus, ya. Tidak dibalik. Mental bagus dulu baru kualitas mengikuti, enggak. Kualitas dulu baru pede kan, ya. Terus kemudian yang kedua butuh jam terbang. Ya. Jam terbang di level itu. Ya, kalau dalam hal ini tim nasional Indonesia jelas di level Asia. Terus kemudian ada support di circle tersebut, dukungan baik internal maupun eksternal. Dengan ketiga hal ini maka mentalitas tim nasional Indonesia akan lebih tertata. Saya menganalogikan gini, saya tidak bisa main gitar, tahu-tahu dipanggil untuk main gitar di panggung besar, penontonnya ratusan ribu, puluhan ribu gitu. Apa yang terjadi saya di panggung? Kencing berdiri, bos. Kaku saya, ngomong aja nggak bisa. Ya, karena apa? Ya saya tidak punya mental yang baik. Kenapa saya tidak punya mental yang baik? Karena saya tidak punya kualitas yang baik memainkan gitar. Oke, level 1. Level 2. Saya punya kualitas bermain gitar yang bagus, tapi saya belum punya jam terbang. Sehari-hari saya main gitar di rumah, nongkrong sama teman-teman, tapi saya tidak pernah main di Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton, panggung besar megah dengan lampu lighting sound yang sangat membahana, ya. Apa yang terjadi? Keahlian saya gagap. Ya, gejrengan saya ini ya kadang masuk, kadang enggak, kaku gitu. Dan apakah saya punya mental? Saya belum cukup punya mental meskipun saya punya kualitas yang bagus. Akan tetapi ketika 2 kali, 3 kali, 4 kali, puluhan kali saya berada di panggung besar, ya, maka perbaikan mentalitas saya akan semakin terbiasa menghadapi panggung besar. Dan yang ketiga levelnya adalah ada dukungan. Ketika saya sudah terbiasa di panggung besar dengan kualitas yang mumpuni saya mendengar suara teriakan histeris dari penonton, suara aplaus, suara tepuk tangan. Dan ini yang akan menjadikan saya bisa tampil jauh lebih baik di luar kemampuan saya. Itu yang saya maksud. Nah, dalam hal ini tim nasional Indonesia sebenarnya sudah menerapkan pola itu. Kita bisa melihat dari perjalanan tim nasional Indonesia di Piala Asia. Ya, itu sebuah panggung besar yang menurut saya sangat-sangat dibutuhkan. Lolos 16 besar, yes, hasil akhir. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita mencoba memasuki panggung besar yang biasanya di ASEAN, kita berada di level Asia. Beberapa kali kalah ya enggak apa-apa, tapi kita mencoba berdiri di panggung level Asia. Bahkan kita dihajar Jepang dan dihajar Australia, enggak apa-apa, dan kita hanya bisa menang saat melawan Vietnam, ya. Nah, panggung besar berikutnya adalah tim nasional Indonesia U23. Kita dikasih kesempatan, kalau yang Piala Asia tadi 4 kali ya, penyisian 3, terus 16 besar 1. Terus kemudian kalau yang Piala Asia U23 kita diberikan kesempatan bermain lebih banyak lagi karena kita sampai semifinal, berebut posisi ketiga, bahkan kita playoff ya untuk Olimpiade Paris. Jadi itu panggung besar yang harus dijalani untuk menjadi terbiasa.
dan itu pun masih ada sesekali blunder. Dan panggung besar berikutnya adalah kualifikasi Piala Dunia putaran kedua kemarin. Kita masih bisa melihat 1 kali, 2 kali blunder dari beberapa pemain yang mengakibatkan tim nasional Indonesia menderita kekalahan. Tapi ini proses, bos, proses. Ya, dan sudah selayaknya di panggung round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kita sudah punya mentalitas yang bagus. Apalagi dengan kedatangan pemain-pemain yang di atas 50 miliar. Mereka yang sudah terbiasa bermain di Liga Top 10 dengan kualitas mumpuni, berada di Liga Top 10 dunia, terus kemudian sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan berat, skill-skill individu, atmosfer penonton yang bisa jadi menggema, membahana di mana-mana, ya, itu akan menjadi pelengkap tersendiri. Mereka sudah punya kualitas, pernah punya panggung besar, dan berada di tim nasional Indonesia langsung nyetel. Itu yang akan terjadi sebenarnya, ya. Kembali lagi ke jadwal, ya. Jadi bicara mentalitas tidak segampang itu kita mengatakan mentalnya drop, mentalnya down, tapi butuh proses yang panjang, dan saya yakin Pak Erick Thohir dan Sintayong sangat tahu tentang hal itu. Oke, kalau kita bisa mencuri poin, mendapatkan poin saat melawan Arab Saudi, saat melawan Cina, melawan Bahrain, ya, terus kemudian 2 pertandingan home kita bisa memberikan kejutan tersendiri, saya pikir 5-8 poin bisa di tangan. Berdasarkan kualitas mereka, tidak berdasarkan kualitas tim nasional Indonesia. Kenapa? Tim nasional Indonesia misterius. Kualitasnya sewaktu-waktu bisa di-upgrade. Jadi kacamatanya adalah dari lawan terlemah sampai terkuat, ya. Yang pasti Bahrain harus dapat poin lah. Cina harus dapat poin. Arab Saudi kalau nanti ada naturalisasi dengan market value hari ini Arab Saudi 53 miliar, ya. 530 miliar. Indonesia 270, kalau kedatangan beberapa pemain saya pikir sudah hampir berimbang nanti. Ya, 400-an sama 500-an tidak jauh berbeda. Jadi untuk bisa bertanding melawan Arab Saudi dan memberikan yang terbaik sehingga mendapatkan poin sangat-sangat terbuka, terutama saat bermain di home. Ya, di putaran 2 nanti 5 pertandingan berikutnya, 3 home dan 2 away. Jadi 5 pertandingan pertama kita bisa mendapatkan 5-8 poin, syukur-syukur bisa mendapatkan 10 poin, sangat-sangat bagus sekali. Terus kemudian 5 pertandingan kedua, nah ini 3 kali home harusnya dituntaskan. 9 poin penuh harus menjadi target utama tim nasional Indonesia. Dengan begitu, sebenarnya gini, kalau kita menginginkan lolos, ya, baik lewat putaran 4 maupun lewat runner up, ya, kalau juara kayaknya susah, ya kita indikatornya saat Arab Saudi. Kalau kita bisa melebihi kemampuan Arab Saudi, ya, ya kita optimis di posisi ketiga. Bisa jadi atau barangkali nanti Australia tergelincir, ya, selisih 1 poin, atau di dalam klasemen itu selisih golnya menang tim nasional Indonesia, ya, sehingga kita yang berada di runner up siapa yang tahu, ya. Ya, itu kan hanya imajinasi, ya, tapi ya kita harus berpikir positif tentang hal itu karena kita yakin terhadap Pak Erick Thohir dan Sintayong. Jadi itu kira-kira gambaran kalendernya, 3 away dan 2 home di 5 pertandingan awal adalah keuntungan bagi tim nasional Indonesia. Di 5 pertandingan kedua, 3 home, 2 away adalah lumbung poin yang harus diraih, ya, harus yakin, ya. Semoga saja tim nasional Indonesia segera mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan Sintayong, kualitasnya naik. Ini panggung besar, lawan-lawan kita tidak mudah, akan tetapi segala sesuatunya bisa dimenangkan dengan melihat aspek mentalitas tadi. Panggung besar, kualitas pemain, kualitas tim, dan dukungan supporter tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.